Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahlul Agdi dengan NIM 2020901103 dari kelas PI3. Baiklah, tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas akhir semester saya dari mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Uyun MSI. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Baiklah, adapun penjelasannya sebagai berikut. Psikologi diartikan sebagai studi ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan dan tingkah laku manusia. Psikologi pendidikan dimaksud untuk memberikan pengaruh dalam kegiatan pendidikan, pembelajaran, dan proses belajar yang lebih efektif dengan memperhatikan respon kejiwaan dan tingkah laku anak didik. Menurut Muhyiddin Shah, psikologi pendidikan adalah sebuah disiplin psikologi yang membahas masalah psikologis yang terjadi dalam dunia pendidikan. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui psikologi pendidikan, kita langsung masuk ke materi. Faktor yang mempengaruhi proses belajar siswa. Mungkin sebagian teman-teman sudah mengetahui faktor yang mempengaruhi proses belajar siswa, dan di sini saya akan membahas tentang prestasi akademis yang diperoleh dari proses belajar siswa, terutama ketika berada di sekolah. Memang bukanlah hal yang sederhana. Maksudnya dalam hal ini adalah terdapat beberapa faktor yang sangat berpengaruh pada prestasi belajar siswa itu sendiri. Faktor-faktor yang dimaksud antara lain yaitu sebagai berikut. Di sini faktor yang mempengaruhi proses belajar siswa itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu faktor internal yang terdapat di dalam dan faktor eksternal yang terdapat dari luar. Di sini saya akan menjelaskan faktor internal dulu. Langsung saja kita ke slide selanjutnya. Faktor internal. Faktor pertama yang mempengaruhi bagaimana prestasi belajar siswa adalah faktor internal. Faktor yang sudah ada pada diri siswa itu sendiri merupakan faktor internal. Jenis faktor internal yang bisa mempengaruhi prestasi belajar siswa tersebut sebagai berikut. Yang pertama itu adalah kondisi fisiologis atau fisik pada siswa. Misalnya, mata minus sehingga membuatnya sulit untuk membaca dalam jarak jauh. Yang kedua itu adalah minat untuk belajar. Siswa yang minat belajarnya tinggi pastinya bisa meraih prestasi belajar yang lebih tinggi. Yang ketiga itu adalah motivasi untuk belajar. Siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi lebih mudah meraih prestasi karena dia akan lebih bersemangat untuk mempelajari semua materi yang diberikan guru. Yang keempat itu adalah tingkat inteligensi atau kecerdasan. Dan yang terakhir adalah bakat dan minat siswa. Seseorang akan lebih bersemangat untuk mempelajari hal yang disukainya. Misalnya siswa yang suka berhitung, maka dia akan lebih bersemangat mengikuti pelajaran matematika, sehingga kemungkinan besar nilainya lebih bagus dibandingkan mata pelajaran lainnya yang kurang diminatinya. Nah, setelah kita mengetahui faktor internal, kita ke slide selanjutnya untuk mengetahui faktor eksternal atau faktor yang terdapat di luar. Nah, teman-teman, saya akan memberikan pengertian dari faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa yang berasal dari luar diri siswa tersebut. Beberapa faktor eksternal yang dimaksud antara lain yaitu yang pertama itu adalah faktor yang terkait pengaturan belajar di sekolah, seperti kurikulum yang digunakan oleh sekolah, metode pengajaran yang dilakukan oleh guru di sekolah, kedisiplinan yang diterapkan di sekolah, fasilitas dan sarana belajar mengajar. Yang terakhir adalah sistem pengelompokan siswa. Nomor 2, faktor yang terkait masalah sosial di sekolah, seperti sistem sosial yang berlaku di lingkungan sekolah, yang interaksi yang
terjalin antara guru dan staf siswa. Dan yang terakhir adalah faktor yang sifatnya situasional, seperti kondisi politik dan perekonomian dalam negeri. Dan yang terakhir adalah keadaan dan kondisi iklim maupun tempat. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video saya tadi. Semoga bermanfaat. Jika masih ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.